Masa sih? Indonesia memiliki sejarah panjang yang penuh dengan perjuangan dan pengorbanan. Tidak hanya dari para pria, tetapi juga dari para wanita yang gagah berani. Di balik setiap babak penting perjuangan bangsa, terdapat sosok-sosok wanita yang dengan tekad kuatnya ikut bertempur melawan penjajahan, berjuang untuk pendidikan, dan mendorong kesetaraan gender. Mereka adalah para pahlawan nasional wanita yang namanya tetap hidup hingga kini, menjadi inspirasi tak hanya bagi kaum wanita, tetapi juga seluruh rakyat Indonesia. Setiap pahlawan wanita ini memiliki kisahnya sendiri yang penuh keteguhan hati dan pengorbanan. Dari medan perang di Aceh hingga perjuangan di pelosok Jawa. Mereka menghadapi tantangan luar biasa, mulai dari perlawanan fisik hingga penyiksaan dan diskriminasi. Masa sih? Langsung aja kita simak beberapa pahlawan nasional wanita. Masa sih? Raden Ajeng Kartini atau yang akrab dikenal dengan R.A. Kartini, lahir pada 21 April 1879 di Jepara, Jawa Tengah. Kartini tumbuh dalam lingkungan bangsawan Jawa. Meski mendapatkan pendidikan pada usia muda, Kartini menghadapi banyak batasan dalam hidupnya karena adat yang berlaku saat itu menempatkan perempuan dalam posisi subordinat. Ia memiliki tekad kuat untuk membebaskan kaum perempuan dari berbagai aturan yang mengekang mereka, terutama dalam bidang pendidikan. Perjuangan Kartini semakin dikenal luas melalui kumpulan surat-suratnya yang kemudian dibukukan setelah kematiannya dengan judul Habis Gelap Terbitlah Terang. Buku ini diterbitkan pertama kali pada tahun 1911. Melalui tulisan-tulisan tersebut, dunia mulai mengetahui pemikiran revolusioner Kartini mengenai kebebasan dan hak perempuan. Buku ini menjadi inspirasi banyak orang, baik di Indonesia maupun di dunia internasional, yang menyadari pentingnya emansipasi perempuan dalam masyarakat. Buku ini juga menjadi tonggak penting dalam sejarah literatur Indonesia. Kartini sebenarnya menikah pada tahun 1903 dengan Bupati Rembang Raden Adipati Djoyo Diningrat, seorang pria yang usianya jauh lebih tua darinya. Meskipun terpaksa mengikuti adat perjodohan, Kartini mendapatkan izin dari suaminya untuk tetap melanjutkan cita-citanya dalam memperjuangkan pendidikan perempuan. Setelah menikah, Kartini bahkan sempat mendirikan sekolah khusus perempuan di lingkungan Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Sekolah ini didirikan di rumahnya sendiri dan menjadi salah satu sekolah perempuan pertama di Indonesia. Peninggalan Kartini sebagai pelopor emansipasi perempuan di Indonesia memiliki dampak besar yang terus dirasakan hingga saat ini. Hari lahirnya 21 April kemudian ditetapkan sebagai Hari Kartini oleh Presiden Soekarno pada tahun 1964 sebagai penghargaan atas perjuangannya. Hari Kartini kini diperingati setiap tahun untuk mengenang jasa-jasa Kartini dalam memperjuangkan hak-hak perempuan dan untuk terus menginspirasi generasi muda. Kartini sebenarnya memiliki ketertarikan pada seni tradisional Jawa dan pernah belajar membatik di masa hidupnya. Dalam surat-suratnya, Kartini menyebutkan bahwa ia memiliki impian untuk mengembangkan seni dan budaya lokal. Salah satunya dengan memadukan teknik membatik tradisional dengan desain yang lebih modern. Hingga kini, Kartini tetap dikenal bukan hanya sebagai tokoh emansipasi, tetapi juga sebagai inspirasi di bidang seni dan budaya. Masa sih? Cut Nyak Dien lahir pada tahun 1848 di Lampadang, Aceh Besar. Cut Nyak Dien tumbuh di lingkungan keluarga yang kuat, memegang prinsip-prinsip Islam dan kebangsaan. Sejak kecil ia sudah diperkenalkan pada strategi perang dan nilai-nilai keberanian yang membuatnya sangat gigih dalam menghadapi penjajah. Awalnya Cut Nyak Dien menikah dengan Ibrahim Lamga, seorang pejuang Aceh yang juga memimpin pasukan melawan Belanda. Namun pada tahun 1878 Ibrahim gugur di medan perang, meninggalkan luka mendalam bagi Cut Nyak Dien, tetapi juga semakin mengorbankan semangat juangnya. Ia bersumpah untuk melanjutkan perjuangan sang suami, dan sejak saat itu Cut Nyak Dien memimpin pasukannya sendiri. Dalam perjalanan hidupnya, Cut Nyak Dien kemudian menikah lagi dengan Teku Umar, seorang pejuang Aceh terkenal yang juga menjadi salah satu tokoh kunci dalam perjuangan melawan Belanda. Bersama Teku Umar, Cut Nyak Dien menyusun strategi-strategi militer yang sangat efektif dalam menekan kekuatan Belanda. Salah satu strategi Teku Umar yang menarik adalah berpura-pura menyerah kepada Belanda untuk menambatkan pasukan senjata, yang kemudian digunakan untuk melawan mereka kembali. Keberhasilan mereka dalam berbagai pertempuran membuat Belanda sangat kewalahan. Namun pada tahun 1899, Teku Umar gugur di medan perang, meninggalkan Cut Nyak Dien dalam keadaan duka. Meskipun sudah kehilangan dua suami yang sangat dicintainya, Cut Nyak Dien tidak pernah menyerah. Ia terus memimpin pasukannya dan mengandalkan strategi perang gerilya untuk bertahan. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, usia yang semakin tua dan kondisi fisik yang semakin melemah mulai menghambat perjuangannya. Cut Nyak Dien menderita rabun dan rematik parah yang membuatnya sulit bergerak.
Pada akhirnya, Cut Nyak Ding tertangkap oleh Belanda pada tahun 1901 setelah seorang anak buahnya mengkhianatinya dan memberitahukan lokasi persembunyiannya. Ia kemudian diasingkan ke Sumedang, Jawa Barat, tempat ia menghabiskan sisa hidupnya dalam kondisi jauh dari tanah kelahirannya. Meskipun jauh dari Aceh, semangat juangnya tetap berkobar, dan masyarakat di Sumedang menghormati serta menghargainya sebagai sosok yang berani. Cut Nyak Ding meninggal dunia pada 6 November 1908 dan dimakamkan di Sumedang. Masa sih? Dewi Sartika lahir di Cicalengka pada 4 Desember 1884. Ia tumbuh dalam keluarga yang memiliki perhatian besar terhadap pendidikan. Meski saat itu pendidikan untuk perempuan masih sangat terbatas. Ayahnya, Raden Rangga Somanagara, merupakan seorang priyayi Sunda yang berpikiran maju dan mendukung pendidikan bagi perempuan. Ketika dewasa, Dewi Sartika memutuskan untuk mengabdikan hidupnya demi memperjuangkan hak pendidikan bagi kaum perempuan. Pada tahun 1904, Dewi Sartika mendirikan sebuah sekolah untuk anak perempuan bernama Sekolah Istri di Pendopo, Kabupaten Bandung. Sekolah itu bertujuan untuk memberikan pengetahuan dasar bagi perempuan, seperti membaca, menulis, berhitung, serta keterampilan rumah tangga. Sekolah Istri yang didirikan oleh Dewi Sartika mengalami perkembangan yang cukup pesat. Semakin banyak anak perempuan yang tertarik untuk belajar di sekolah ini, dan pada tahun 1910, sekolah tersebut berkembang menjadi Sekolah Keutamaan Istri yang semakin banyak diminati oleh kaum perempuan. Sekolah Keutamaan Istri mengajarkan berbagai keterampilan, mulai dari tata busana, kesehatan, hingga pelajaran mengenai ekonomi rumah tangga, yang menjadikan sekolah ini sebagai wadah penting dalam memberdayakan perempuan Sunda. Meskipun pada awalnya pemerintah Belanda menganggap pendidikan untuk perempuan tidak perlu, akhirnya mereka mengakui dampak positif dari Sekolah Keutamaan Istri dan memberikan dukungan terhadap pengembangan sekolah ini. Seiring dengan berjalannya waktu, sekolah ini bahkan menjadi inspirasi bagi pendirian sekolah-sekolah perempuan lain di berbagai daerah di Indonesia, yang menunjukkan bahwa perjuangan Dewi Sartika telah membawa perubahan signifikan dalam sistem pendidikan Indonesia. Perjuangannya dalam pendidikan telah diakui oleh pemerintah Indonesia dengan menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional pada tahun 1966. Hingga kini namanya dikenang sebagai pelopor pendidikan perempuan di Indonesia, dan banyak sekolah serta institusi pendidikan yang diberi nama Dewi Sartika sebagai bentuk penghormatan. Setiap tanggal 4 Desember, beberapa sekolah di Jawa Barat memperingati hari kelahirannya sebagai penghormatan atas jasa-jasanya.